Sering kita mendengarkan orang-orang yang menyerang iman kita, baik secara langsung maupun mungkin melalui media sosial. Sering mereka mengutip ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 7, ayat 21 sampai dengan ayat 23, ya, bahwa Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan membacakan ayat ini, ya, dimulai dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ayat-ayat ini dipelintir bahwa orang yang memanggil nama Yesus akan diusir, karena itu adalah yang dikehendaki oleh Bapa. Itu kata mereka yang sering menyerang iman kita. Nah, perlu saya jelaskan bahwa ayat Alkitab ini harus dipahami secara utuh. Pertama, kita akan melihat perikop daripada ayat ini, yaitu tentang pengajaran sesat. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 15, sebelum saya bahas ya yang lain, dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, dari ayat sebelumnya ini, artinya yang dimaksudkan oleh Yesus adalah yang akan memberitakan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, itulah yang dikatakan waspadalah. Sehingga di dalam ayat 21 itu, ya, dikatakan bahwa tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi bukan yang memanggilnya Yesus itu adalah Tuhan yang diusir, bukan. Tetapi kalau kita lanjutkan, dia katakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, nah, perlu kita pahami di sini, ya, bahwa apa sebenarnya kehendak Bapa? Karena kalau orang-orang yang menyerang iman kita, kehendak Bapa itu kata mereka bahwa Yesus tidak boleh dipanggil Tuhan. Nah, perlu kita pahami dalam Alkitab. Nah, apa kehendak Bapa? Ya, kehendak Bapa itu adalah supaya manusia diselamatkan. Semua orang diselamatkan. Itu dimulai dari, dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 4. Ya, saya baca dikatakan begini. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi itu adalah kehendak Bapa yang dimaksudkan dalam Alkitab. Hal yang kedua, artinya bahwa supaya semua orang percaya kepada Yesus. Ya, agar manusia percaya kepada Yesus sebagai anaknya dan menerima hidup kekal. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 berkata demikian. Sebab inilah kehendak Bapakku yang yaitu supaya orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Bapa itu adalah supaya orang percaya pada Yesus. Hal yang ketiga mengenai kehendak Bapa adalah mengenai kekudusan hidup. Allah menghendaki agar umatnya hidup dalam kekudusan, menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga berkata demikian. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari percabulan. Jadi itu adalah kehendak Allah, ya. Jadi hidup dalam kekudusan, ya. Hal yang keempat adalah umatnya selalu mengucap syukur. Perhatikan di dalam, ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sangat jelas. Berikutnya, apa yang menjadi kehendak Bapa? Yaitu yang kelima, yaitu untuk melakukan kebaikan. Jadi kehendak Allah juga mencakup tindakan nyata dalam hidup, yaitu berbuat baik, menjadi terang di tengah-tengah dunia. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-15 berkata demikian. Sebab adalah kehendak Allah bahwa dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Berikutnya, apa yang menjadi kehendak Bapa? Yaitu supaya umatnya menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29,
Dia katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya, jadi sangat jelas kehendak Bapa itu. Jadi bukan supaya kita tidak memanggil Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, yaitu kehendak Bapa dalam Alkitab adalah agar manusia pertama diselamatkan melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Dan yang ketiga, mengasihi sesama. Yang keempat, menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kelima, memuliakan Allah dalam segala hal. Ya, jadi itulah yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, agar iman Bapak Ibu Saudara teguh di dalam Tuhan. Jangan dengarkan dengan orang-orang yang seperti di dalam nas yang sudah kita baca tadi adalah waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.